Bab 917. Kamu tidur di ruang tamu. Kevin duduk di sofa. Seekor kucing hitam berbaring di pangkuannya. Kucing itu menggunakan kepalanya menyentuh tangan Kevin dan mengeong untuk menunjukkan permintaan belayan. Mendengar suara Karina di belakang, kupikir Nenek River sudah memberitahumu kenapa aku bisa muncul di sini. Ujar Kevin tanpa menoleh. Tidak ada. Telepon nenekku tidak bisa dihubungi. Kamu pulanglah dulu, tunggu sampai aku menanyakan ini. Bantah Karina. Nona Karina, aku tidak menyebut Nenek River ketika aku datang. Kenapa kamu tahu harus menelepon dan menanyai Nenek River? Tanya Kevin mengungkapkan kebohongan Karina dengan nada dingin dan tenang. Kevin, Karina mencoba mengingat. Kevin sepertinya tidak menyebutkan nenek yang memanggil dia kemari. Karina tidak berbicara. Aku tinggal di kamar mana? Tanya Kevin menyentuh leher kucing. Kamar yang lain sudah ditempati. Kamu tidur di ruang tamu. Jawab Karina dengan marah karena tidak bisa mengusirnya. Rumah Karina memiliki 2 ruang tamu dan 4 kamar tidur. Ketika sedang punya banyak pekerjaan, asisten dan editor akan datang membantunya. Karena itu, dia mengubah kamar tidur terbesar menjadi ruang kerja. Kamar satunya lagi adalah ruang ganti dan 1 kamar tamu kosong. Boleh, aku suka tidur telanjang. Kalau Nona Karina tidak keberatan setiap bangun pagi atau minum air di tengah malam melihat seorang pria telanjang berbaring di ruang tamu. Jawab Kevin dengan santai. Karina terkejut. Aku tidak keberatan kalau tubuhmu bagus. Mungkin bisa menjadi manekinku. Goda Karina. Siapa yang tidak bisa menggoda? Baiklah, angguk Kevin. Sekarang sudah pukul 10 pagi. Nona Karina bisa menggoreng telur dan minum segelas susu untuk sarapan. Jangan makan terlalu banyak, itu akan mempengaruhi asupan makan siang. Ujar Kevin melihat jam. Tidak bisa, tolak Karina dengan acuh. Kenapa harus mendengarkannya? Karina adalah putri keluarga River. Kakak-kakaknya memanjakannya sampai ingin menyuapi dirinya makan. Namun, sejak kabur dari rumah Karina mulai bisa memasak masakan sederhana. Nona Karina, aku tidak suka pasien yang tidak patuh. Coba tebak dengan keterampilan medisku bisa memotongmu menjadi berapa potong? Tanya Kevin melihat ke belakang dengan cahaya dingin melintas di matanya. Karina menatap mata dingin Kevin. Kata-kata Kevin yang dingin namun serius membuat sekujur tubuh Karina merinding. Ini memberi Karina ilusi kalau dirinya berani melawan pria ini. Kevin pasti akan memotong dirinya menjadi puluhan bagian. Karina mengerutkan bibirnya. Aku memang tidak bisa memasak, tetapi tidak mengatakan tidak mau belajar. Jawab dia dengan enggan. Setelah itu, Karina berbalik menuju dapur. Kurang dari 10 menit, telur sudah digoreng dan susu sudah dipanaskan. Karina kesal melihat kucing peliharaannya berbaring di pangkuan seorang pria. Dia membanting piring dan garpunya dengan keras hingga mengeluarkan suara nyaring. Koli, kemarilah, panggil Karina dengan lembut. Kucing itu dengan malas membuka matanya. Dia menatap Karina dengan dingin dan hina. Kucing itu berbalik dan memperlihatkan perutnya yang lembut dan gelap. Cakarnya menyentuh tangan Kevin seakan memohon untuk disentuh. Karina sangat kesal melihat kucingnya mengabaikan dirinya. Karina meletakkan telur goreng dan susu, kemudian berjalan menghampiri Kevin dan mengambil kucingnya kembali. Bodoh, ini orang jahat. Hati-hati dipotong, ujar dia kembali ke dapur sambil memarahi kucingnya. Karina meletakkan Koli di atas meja. Kemudian memotong putih telur dengan pisau dan menaruhnya di depan Koli. Koli menggigit telur itu sambil melompat turun dari meja makan. Dia berlari, swos, menghampiri Kevin. Gerakannya sangat elegan dan cepat. Sama sekali tidak memberi Karina kesempatan untuk merespon. Karina memelototi kucing pengkhianat itu. Penglihatan Karina sangat baik. Dia samar-samar melihat kucing pengkhianat itu meludahkan benda putih kecil dari mulutnya ke telapak tangan Kevin. Emotikon sakit hati, Koli paling menyukai telur, bahkan sering mencurinya dari Karina. Namun, usus,
perut dan struktur tubuh kucing berbeda dengan manusia. Mereka hanya bisa makan sedikit. Sekarang, kucing ini malah memberikan makanan kesukaannya kepada Kevin. Karina belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia sangat marah karena cemburu. Nenek mengkhianati dirinya dan berpihak kepada Kevin. Bahkan kucingnya yang dipelihara selama 3 tahun juga berpihak kepada Kevin. Karina sarapan dengan kesal. Setelah itu, dia mencuci piring dan kembali ke ruang tamu. Karina mengambil kucingnya lagi dari tangan Kevin. Orang saja bisa merasa tidak nyaman, kucing juga sama. Ujar Kevin dengan santai. Kevin, diamlah. Karina merasa sedih karena melihat kucingnya malah menyukai musuhnya. Apanya yang suka dimanja? Kucing ini merasa nyaman atau tidak? Kan tidak ada hubungan denganmu, yang penting aku senang. Jawab Karina. Kevin tidak bisa membantah. Selanjutnya, mereka berdua duduk di sofa dan tidak berbicara. Koli yang diambil paksa oleh Karina terus mengeong ke arah Kevin, seakan memohon kepada Kevin untuk menyelamatkannya dari cakar iblis ini. Tidak lama kemudian, suara kunci yang dimasukkan ke pintu terdengar, diikuti oleh seorang pemuda tampan berjalan masuk sambil menenteng sebuah kantong plastik. Pemuda itu adalah asisten komik Karina. Senior Karina, aku membawakan makan siang untukmu. Ujar asisten komik, Fasto. Setelah pintu ditutup, Fasto baru sadar Kevin duduk di sofa ruang tamu dan ada sebuah koper di sampingnya. Senior Karina, sejak kapan kamu berhasil mengejar pria idamanmu? Tidak ada berita sama sekali, bahkan kalian sudah tinggal bersama. Ujar Fasto sangat terkejut hingga tidak tahu harus menggunakan kata-kata apa untuk menggambarkannya. Pemeran utama Karina terinspirasi dari Kevin, Fasto dan editor Karina mengetahui hal ini. Ketika mengingat kejadian beberapa hari yang lalu, di mana Karina masih mencetak informasi Kevin dan menunjukkannya kepada mereka, bahkan memuji bagaimana bisa ada prik yang begitu sempurna di dunia ini hingga memanggilnya pahlawan. Ketika Fasto bertemu dengan Kevin, dia terkejut sampai mengatakan, Karina, apakah ini nyata? Asistenku terlalu mendalami drama, jangan dibawa ke hati. Jelas Karina sengaja bersikap acuh, setelah itu, memeluk Koli ke ruang makan. Senior Karina, aku tidak ada terlalu mendalami drama. Kamu sendiri yang mengatakan Tuan Kevin sangat ganteng. Balas Fasto sang asisten dan menjelaskan kepada Kevin. Tuan Kevin, perkenalkan, aku asisten senior Karina dan sudah mempunyai pacar. Kuharap kamu tidak salah paham. Fasto, aku tidak suka asisten yang terlalu banyak bicara. Ujar Karina memperingatkan. Terutama kepada Kevin, si pria beracun. Kucingnya berkhianat dan sekarang asistennya hampir saja menguak segalanya. Fasto yang mendengar ini segera terdiam. Fasto membawa makan siang yang dikemas mengikuti Karina ke ruang makan. Bab 918, kamu tidak melahirkan, untuk apa cuti hamil? Kina pulang menjenguk orang tuanya. Dia baru mengetahui masalah Kevin dijual oleh ibunya. Tiba-tiba, Kina tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tindakan ibunya sangat cepat. Terlihat jelas ibunya sangat menginginkan menantu perempuan ini. Meski semuanya berjalan sangat lancar, namun, dari pengalaman Kevin melajang, Kina merasa Kevin dan Karina akan hidup bersama. Meskipun sebenarnya mereka belum saling menyukai. Setelah makan siang, Kina duduk di ruang tamu. Dia menanyakan kabar Kevin di WeChat. Kevin sangat sabar dengan Kina. Ketika mengobrol dengan Kina, Kevin akan berbicara lebih banyak. Karena itu, dia memberitahu Kina secara rinci tentang dirinya pergi ke rumah Karina. Kina tertawa melihat obrolan Kevin dengan dirinya. Apa yang kamu bicarakan dengan Kevin, sampai begitu senang? Tanya Ezra dengan lembut sambil duduk di sampingnya. Aku pikir Kevin sedang jatuh cinta deh. Kina tidak bisa menahan tawa dan memberitahu kepada orang tuanya apa yang dikatakan Kevin. Kevin bilang, asisten komik Karina membawakan makan siang untuknya. Lalu, Kevin malas makan di luar, jadi dia memasak semangkuk mie di rumah Karina dan makan di depannya.
Meski Kina tidak melihat adegan saat itu, tetapi dia sangat memahami Kevin. Kina meniru nada dingin Kevin sambil melihat obrolan. Saat itu Kevin memakan mie sambil berbicara, "Nona Karina, sebagai ahli gizimu, aku perlu mengingatkanmu satu hal, kurangi makan makanan di luar. Salah satunya adalah tidak ada jaminan kebersihan. Menurutku banyak sayuran dan daging di restoran tidak dicuci bersih. Aku ingat diriku pernah makan sayur yang ada cacing di restoran mahal. Terkadang aku melihat ada yang memasak sayur beserta akarnya. Ya, akar daun kan kotor. Untuk daging, kalau pemilik restorannya jahat maka mereka akan menggunakan daging murah dan kebersihannya tidak terjamin." "Oh, Nona Karina, restoran tempatmu makan pernah masuk berita sebelumnya." Ketika Ibu Kina mendengar ini, omong kosong apa yang dikatakan Kevin. Ujar dia tidak bisa menahan sakit kepala. Lalu aku bertanya kepada Kevin kenapa restoran itu masuk berita. Kevin menjawab bahwa restoran itu terkenal dengan kebersihannya, bahan-bahannya dicuci dengan bersih dan tagihan air bulanan dibayar jauh lebih tinggi dari restoran lain. Ujar Kina tidak bisa menahan tawa. Namun, banyak restoran yang menjaga cita rasa dengan menambahkan kaldu ayam dan MSG yang tidak perlu mengeluarkan banyak uang agar masakannya terasa enak. Terlalu banyak makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan. Setelah meninggalkan rumah keluarga Libra, menurutku, kalau Karina menyukai Kevin maka akan lebih mudah. Kalau tidak, peluang dia bersama dengan Kevin sangat kecil. Ujar Ezra kepada Kina. Setelah bersama Kina, Ezra mulai mengetahui bahasa gaul yang digunakan di internet. "Uhuk, menurutmu akankah Karina disiksa oleh Kevin sampai kabur?" Tanya Kina menyentuh hidungnya. "Ezra, benar saja, ramalan ini menjadi kenyataan." Tidak sampai setengah bulan, Kina mendengar dari ibunya bahwa Kevin sudah pulang dari rumah Karina. Penyebabnya adalah ada suatu hari ketika Kevin balik dari rumah orang tuanya. Kevin menemukan rumah itu kosong dan komputer Karina, papan lukis dan peralatan lainnya hilang. Karina meninggalkan pesan yang mengatakan dirinya telah pulang ke Kyoto. Setelah itu, Kevin mengkonfirmasi masalah ini dengan Nenek River. Apakah benar Karina pulang ke keluarga River di Kyoto? Kina membelalakan mata mendengar cerita ini. Dia sangat mengagumi Kevin. Nenek River saja tidak bisa membuat Karina pulang ke Kyoto. Tetapi begitu Kevin turun tangan, tidak lama Karina langsung melarikan diri pulang ke rumah keluarga River. Kina menghibur ibunya yang kesal. Dia mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Kevin yang sudah melajang sebagian besar hidupnya secara alami akan mengakhiri masa lajangnya ketika waktunya tiba. Ibu Kina merasa lega dan mengatakan tidak akan mencarikan pasangan untuk Kevin lagi. Biarkan Clayton yang menjaganya di usia tua. Kina merasa Kevin menyembunyikan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui sampai Karina melarikan diri kembali ke keluarga River di Kyoto. Hari ini, ketika Kina bangun, sudah hampir jam 9. Begitu melihat Ezra masih berbaring di sampingnya, Kina segera melihat waktu dan tanggal. Hari Senin pukul 8.45. "Ezra, hari ini hari Senin?" Kina bertanya-tanya apakah kalendernya salah. Iya hari Senin," jawab Ezra dengan yakin. Kenapa kamu masih ada di sini?" "Salah, kenapa belum pergi?" tanya Kina mengira dia sakit. Kina mengulurkan tangan menyentuh dahinya. Suhunya normal dan raut wajahnya juga normal. "Apakah aku tidak memberitahumu, aku sedang cuti hamil?" Ujar Ezra menundukkan kepala mencium bibir Kina. "Apa, cuti hamil?" Rahang Kina menganga lebar karena terkejut. Tunggu, kamu tidak melahirkan. Cuti hamil seperti apa yang kamu ambil?" "Beberapa hari lagi kamu akan dirawat di rumah sakit untuk menjalani proses persalinan. Kamu pasti bosan tinggal di rumah sakit sendirian. Setelah bayinya lahir, aku tidak akan membiarkanmu merawatnya. Dan aku tidak ingin pelayan merawat bayiku. Karena itu, aku mengajukan cuti 3 bulan kepada atasan."
Jelas Ezra mengelus perut Kina. Sebelumnya, Ezra berada di kota C sebelum Kina kembali. Ezra bekerja dengan sangat rajin bahkan tidak mengambil banyak cuti tahunan. Setelah dipindahkan kembali ke kota Leicester, Ezra mempersiapkan kehamilan anak kedua. Cuti tahunan yang dia kumpulkan tidak digunakan. Prestasi Ezra selama bertahun-tahun tidak perlu diragukan. Jadi, kali ini dia mengajukan cuti hamil selama 3 bulan sekalian untuk beristirahat sejenak mengisi ulang energinya. Dan atasan dengan cepat menyetujuinya. Lalu siapa yang akan mengambil alih pekerjaanmu? Tanya Kina, ajudan Mark. Dia telah mengikutiku selama lebih dari 10 tahun. Aku berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan dia mengambil alih pekerjaanku. Dan ketika aku kembali nanti, aku akan membantu dia mengajukan promosi. Ujar Ezra, sebenarnya, kinerja ajudan Mark tidak buruk. Sebelumnya ada beberapa kesempatan promosi, tetapi ajudan Mark menolak untuk dipromosikan dan memilih untuk mengikuti Ezra. Ezra berharap masa depan ajudan Mark menjadi lebih baik dan bukan dibatasi oleh dirinya. Ezra berharap ajudan Mark dapat membuat prestasi besar. Jadi kali ini, sebelum cuti, Ezra mengobrol cukup lama dengan ajudan Mark. Singkatnya adalah saling bertukar pikiran. Ajudan Mark mengikutimu selama puluhan tahun. Setelah dia dipromosikan, kamu akan kehilangan tangan kananmu. Tidakkah kamu merasa sedih? Tanya Kina menatapnya sambil tersenyum. Mungkin akan tidak terbiasa. Mengingat masa depannya lebih cerah dan panjang. Aku pikir itu sepadan. Ujar Ezra berpikir sejenak. Bukankah kamu selalu mengatakan ingin berbelanja? Setelah sarapan aku temani kamu belanja.